Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Dan penceramah kita malam ini adalah Al-Ustaz Herman Tanjung SOSI FA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami sediakan. Para Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan illallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Bu, lain terang belakang, Bu. Lain. Dek, gelombang dempet nampaknya gua. 4 yang tadi itu hanya ada bagi hamba pilihan. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, istiqomah. Yang sampai tadi itu hanya ada bagi manusia pilihan. Tidak semua orang yang punya. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Di mana? Di rumah sakit banyak tu. Maruang-rawang pingin sehat itu. Badan sehat, umur panjang, waktu luang ada. Karena ada yang tak punya waktu luang, sibuk dengan dunia, walaupun malam. Ya memang begitulah tuntunan dunia itu. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang tak lo istiqomah ada. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibanatu. Soleh. Hafal tu. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Huda yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, anak-anak kita peserta pesantren yang hadir mewakili. Rasanya tidak sadornya dah. Berapa orang pesantren awak? Grup ada 30 lah, sampai puluh lah, 30 sampai. Rasanya ini tidak 34 ini mewakili sejalan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, solehah yang di belakang dah dengar dong. Lain terengah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya orang komunikasi, belajar ilmu komunikasi. Jadi kalau jemaahnya teribui, kita harus diam, mendengar yang diribuiannya. Itu dalam psikologi itu, nih Ustadz kan fakultas dakwah itu. Saya S1 saya S1 di dakwah Bapak Ibu, 97. Jadi kalau ada jemaah yang gelisah, berhenti selesai. Itu caranya, iya. Begitu Bapak Ibu. Kita kan komunikasi nih, yang disampaikan ilmu, Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu, wa idza quri'al Quran fastami'. Dengar. Ansit, diam. Begitu. Makanya khutbah itu didengarkan.
batil khutbahnya kalau tidak mendengar. Jadi kalau masalah ilmu dakwah memang ambo gak sensitif seketek gitu kan. Ambo serang ceramah tuh, ada jemaah yang berbunyi-bunyi piriang, itu berhenti selesai itu. Karena orang kau majuan nanoleh. Gitu, makanan leh gitu kan. Ya, mohon izin Bapak Ibu ya. Mungkin ambo jarang kemari dulu pernah udah lama enggak ingat lagi tahun berapa itu. Yang bawa Buya Zul. Buya Zul itu sama dengan di Pasca dengan saya gitu kan. S2. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Nanti kalau enggak jelas apa yang diomongkan enggak sampai pesan Allah nanti. Ibu, bapak, badoso yang maribui tadi itu, saya menyampaikan juga nanti enggak nyambung lah gitu kan. Enggak baik. Karena metode dakwah itu memang seperti itu. Jadi ada ilmu komunikasi yang menjelaskan gitu. Atau enggak usah pakai mic awak lah. Nyo kalau pakai mic ribut itu. Penyakitnya kayak gitu tuh. Ndak siko enggak ada tempat lain. Siko mah ada. Ya. Yang ilmu itu kan untuk di dalam saja. Ya kalau pingin ilmu agama datang kemari. Enggak usah nengah di luar tuh, gitu. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur. Saya enggak lama-lama. Biasanya itu lebih kurang 15 menit, 10 menit kalau bisa. Kok dapat 5 menit saya. Ya, tapi harilah 7 menit kah? Memang sengaja saya ginikan supaya nanti enggak liar gitu kan. Enggak liar karena kita mau sholat. Yang boleh lama tuh sholat. Sholat tuh boleh panjang. Nah, kalau kajian agama itu enggak usah lama-lama. Yang penting pesan itu sampai jelas dan bisa dipahami oleh jamaah kan gitu. Baik Bapak Ibu, kita usahakan 15 menit lebih kurang. Kalau tak lebih panjang, kode saja. Kode saja, udah Ustaz. Nah, gitu saja. Mohon izin Bapak Ibu, supaya kita tidak ada, tidak sampai pesan-pesan anti Al-Quran yang kita sampaikan melalui komunikasi dakwah. Sekarang sudah ada pesantren Ramadan, bersyukur Bapak Ibu. Ada program Pemko kini kok surau, apa namanya itu? Betul enggak lalu Bapak Ibu dah ya. Kalau enggak terkena berarti lalu tuh. Smart surau, balik ke surau. Surau itu yang ada ya di Sumatera Barat inilah, mungkin di Indonesia, mungkin bisa di dunia gitu kan. Enggak ada tempat lain, enggak ada surau, smart surau. Sangat luar biasa. Membawa anak ke surau itu barik Bapak Ibu. Berat sekali, susah. Tidak percaya sebuah Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, ajak golah pagi-pagi subuh-subuh itu. Malawan ya kawak, bagai. Susah, barik. Kini di absen di surau itu, di masjid itu. Walaupun dek karena absen dulu, tidak apa-apa. Nah, bersyukur Bapak Ibu lah ditolong. Lah ditolong awak sana tu. Yang wajib mendidik anak tu sana orang tua. Ayah jomande. Wajib. Kalau ada anak nanti ditakdirkan masuk neraka nanti utuh orang tuanya dibawa dulu tu. Ayah jomande yang delo dulu tu. Berarti ayah jomande tak beres dalam mendidik. Berarti ancak nak pakai mic nak. Anyang. Ada je hikmahnya. Ya. Biasa mbak pakai mic tadi kan. Kemarin Masjid Nurul Iman, Masjid Raya pakai mic gitu kan. Kini enggak usah pakai mic lah. Ini untuk awak menuan. Enggak untuk orang lain mah. Kalau pengin datang kemari. Itu caranya kan. Ya, jadi kalau ingin anak awak, Bapak Ibu, ingin tanya dulu. Bapak Ibu, lah ingin anak awakku soleh dan solehah. Lain enggak? Ini doa Ramadan itu, jangan takut-takut, jangan camai-camai. Lah ingin soleh-solehah Bapak Ibu? Kalau lai harus ado usaha. Harus wajib. Yang wajib usaha itu adalah orang tua. Pesantren akan sukses. Pesantren Ramadan akan bagus dan baik hasilnya. Sesudah Ramadan, kita lihat. Lai ado yang 34 orang tu ke masjid. Lihat besok sudah Ramadan.
Kini sudah Pak ya. Ya, cie-cie tinggalnya itu. Kalau ndak ada, jangan panitia ini salahan. Pesantren ndak sukses. Panitia ndak sukses dalam mendidik. Itu kambing hitam mana maunya tuh. Yang ndak sukses tuh ayah joman dehe. Anak tuh kan bukan anak pesantren, bukan anak panitia kodo. Ini anak ustad, enggak kan? Ustad lo bini, Bu. Ibu pinang lele, Bu. Ya, kau ndak lape kurang. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ingin sukses dunia akhirat, anak awak soleh dan soleha sesuai harapan awak, ditambah dengan program pesantren Ramadan, Smart Surau, didukung oleh, kalau di Minang namanya Tungku Tigo Sejarangan. Ya Pak ya, Tungku Tigo Sejarangan. Kalau saya mengistilahkan 3 rumah. 1 rumah tangga. Bu, lalalo Bu. Kalau dia ragu, boleh tanya Bu. Rumah tangga. Harus. Wajib. Anak barangke keluar itu dari rumah tangga. Dari rumah tangga itu ayah jomande. Dulu belum punya anak, mati-matian. Pingin punya anak. Baru kaniak kanin. Itu bahasa Kuranjai itu. Kaniak kanin. Ambo orang Kuranjai Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya tadi arah kamari tadi buku. Dingin Buya Zul. Jangan lupa Buya. Sampai ambo di Ustadz Al-Mukarram tadi lama WA lah tadi. WA gitu maksudnya. Bukan WA. WA. Insya Allah Ustaz. Makanya kita kejar di Ukhuwah, Masjid Ukhuwah. Di sana kita maghrib tadi. Rumah tangga. Kalau ingin rapi pendidikan anak, ingin soleh anak kita, soleha, Luqman 31, ayat 3 baleh sampai 9 baleh. Ada situ. Amalkan. Bukan ilmu saja, amalkan Bapak Ibu. Kami juga berbuat seperti itu. Jadi ilmu itu, pengajian itu bukan hanya untuk orang lain. Kita melakukan dari rumah Bapak Ibu. Dari rumah tangga. Mulai dari 3 baleh sampai 9 baleh. Ada di sana itu. Coba anak yang pesantren, Bapak ingin tanya. Yang sudah punya handphone, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang perempuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasanya. Yo sayang bana orang tuanya untuk meracuni anaknya. Ini Bapak Ibu hasil penelitian. Tengok Bapak Ibu sini. Nih, ini hasil penelitian lebih bahaya daripada narkoba. Candu. Coba kalau habis paket. Marabo itu mah. Main sudah lama loh. Main apa? FF, apa lagi itu? ML, apa lagi itu? PP, apa dah? PJ, apa lagi itu? Tua, anak cucu ibu jawab tuh. Ndak anak ambo tu doh. Apa lagi itu? Main domino, apa lagi itu? Apa lagi? Iya, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Tua. Ado sadonyo, lengket dutaknyo. Atanya oleh suri An-Naba, kalau tidak suri Al-Baqarah ayat segimana turinya tuh. Jadi secara tidak langsung orang gaeknya yang meracuni, membunuh anak pelan-pelan. Itu pendidikan rumah tangga tuh. Boleh anak dikasih handphone apabila dibutuhkan. Saya juga ngasih handphone sama anak Bapak Ibu. Bilo kelas 3 di MAN atau di SMA. Dulu kan COVID itu, 19 baleh. Hanya 1 handphone di rumah. Ngirim tugas tuh sorang-sorang. Telepon ustadznya. Izin ustadz, HP cuma 1. Kirim ganti-gantian ya. Iya biasanya. Nggak kayak nyuindaan lah doh. Iko CD anak baru. SD gitu kan. Lah bagi iko kok. Di mau orang tua dan keaman saya itu ndak aman tuh doh. Bahaya itu. Sampai boleh mini kok. Baca Bu, tahu misuk sambung lah deh. Ya ibu kan sholat. Ibu udah keknya. Ambo udah kek juga. Ya, jadi rumah tangga. Sampai hari kini kami televisi tidak hidup di rumah sejak 2007 boleh.
Ada TV, lai. Kalau ada bertanya orang, lai ada TV Buya, lai. Itu kerabang setinggal itu. Nggak hidup lagi. Kenapa? Nggak banyak pola pendidikan yang ada di situ. Apalagi kalau Indosiar. Itu tahayul banyak situ mah. Nggak biabi itu doh. Jadi oleh sebab itu hati-hati dalam mendidik anak Bapak Ibu. Allah akan tagih itu. Minta pertanggungjawaban. Rumah tangga. Didik dengan cara baik. Kalau ingin anak awak sholat, ayah jo mandinya harus sholat. Kalau enggak, jangan diharap. Nggak ada itu, bohong itu. Jadi pendidikan agama itu jale-jale. Nggak ada ragu-ragunya. Rumah tangga. Terapkan. Dan kepada Pak Wawaku sudah saya sampaikan. Buya, pesantren, Semak Surau akan sukses kalau didukung 3 rumah. Tangga salah cik, runtuh salah cik, lemah salah satu, tidak akan bisa. Dipastikan tidak akan bisa. Apalagi tawuran tanggung banyak dulu tuh. Itu tantangan anak awak tuh. Narkoba sekarang. Narkoba Sumatera Barat peringkat ke-6. LGBT. LGBT itu di Sumatera Barat 18.000. Bapak Ibu, 18.000 LGBT. Itu orang kasado itu. Ndak campur jo kabau. Oh yang tuh, dari dulu sejak zaman Nabi Lut sudah terlaknat dan terkutuk. Baca membinasakan umat tuh, diangke bumi itu di Balian, bantu membuat mentawak Mesir. Nah, bro abi. Ai turunan dilanjuian tuh. Itu kan program Yahudi itu. Nah, nanti kalau banyak saya bicara LGBT nanti YouTube saya dikir bulat nanti. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau ndak awak hati-hati dengan anak kita, maka dia menjadi sasaran. Makanya didik dalam rumah tangga elok, sebaik-baiknya. Kontrol sholatnya. Yang kedua, capek-capek salah. Yang kedua, rumah ibadah. Nah, itu makanya kini kok di sekolah dibawa ke surau. Kau masjid jemu sholat. Alhamdulillah, kan ramai itu. Tapi kalau mulailah kurang, dah Pak. Saya lihat lah tuh. Habis pesantren, kita tengok aja nanti, habis pesantren. Itu kan anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu di sini. Bukan anak ambo. Anak ambo jauh di Kuranji itu. Dan nama ambo tidak ada loh. Mohon doanya Bapak Ibu. Lebih minta doa Bapak Ibu. Anak saya yang ketiga, dia mau ke Madinah. Kalau tidak ke Mekah katanya, Umul Quro. Setidaknya ke Mesir. Karena abangnya sudah di Mesir, sudah 2. Alhamdulillah. Jadi setiap tahun saya minta doa sama kaum muslimin. Allah ijabah kok doa itu. Anak yang pertama itu berangkatnya 2004. Yang kedua 2005. Mudah-mudahan setelah ini akan berangkat adiknya. Nomor 3. Jadi tidak ada satupun. Pai sedonyo. Jangan kayak katia awak yo, nak kau jadi orang ado. Baca kak setiap pagi. Menjaga subuh saya cakapnya tu mah. Babusa-busa tagang-tagang urek liyer. Cubuan salah tu. Ya memang kayak gitu. Jadi kalau nak talok awak mendidik anak di rumah Bapak Ibu, agihan kepada orang yang mampu mendidik anak awak tu. Nah, itu caranya. Makanya rumah yang ketiga, rumah sekolah. Nah, kan selesai itu. 19 menit. Rumah tangga, itu kesimpulannya, diterapkan Bapak Ibu ya, bukan hanya wacana. Dilakukan. Kalau dilakukan insya Allah. Dan kami lakukan di rumah Bapak Ibu. Ambo kalau tidak sholat main kabik pinggang di rumah Bapak Ibu. Ganas semua. Awak lah diatur di anak doh. Anak awak mah. Awak yang awak nama gadangnya mah. Iko anak. Ma awak keluar sebentar mah. Tak bisa aja mah. Sebentarnya mah. Tak bisa lah malam hari itu mah. Kau di balian mama pangsit kau. Apa ilas? Salah saya je pangsit sabung kuis ya. Pulang jam 1 jam 2 balik. Josianya keluar. Memangnya Bapak Ibu tahu? Saya tak bisa. Buya izin keluar jam berapa deh? Jam 9 besok. Masuk. Itu caranya. Kunci pintu. Kalau lay duit yo,
Ari masih ada besok. Kalau le duit yo. Jadi mendidik anak tuh memang kayak gitu. Apalagi kalau perempuan. Lalok ditampek kawan. Itu masuk sumbang 2 leh itu. Program kini tidak ada masuk sumbang 2 leh kalau tidak salah ya. SMP itu. Hati-hati Bapak Ibu. Oh ibu-ibu kos. Ibu kos tanggung jawab terhadap anak kos. Ayah jomandainya kan nitip sama Bapak Ibu. Buat aturan. Jam 9 malam pintu kunci. Kalau tidak ketujuh cari lain. Kalau tidak tanggung dosa. Makanya kita salut sama Pak almarhum Kepala Dinas kemarin Pak Datuk Nur Amin. Kita sering dibawa ke tempat rumah kos beliau, dia pacah tua. Itu setiap sebulan itu ada kajian itu. Beliau ada 11 kamar rumah kos beliau. Ada kajian di situ, perempuan semuanya itu. Kayak Siti Rahma itu. Ada tadarusannya. Ada yasinannya. Supaya berkah. Nah, itu caranya. Bukan hanya mencari dunia saja. Jadi rumah tangga, rumah ibadah, bawa ke rumah ibadah, bapak, ibu, anak-anak cucu awak, jangan sampai tidak dibawa. Kalau tak seraknya di luar beko, itu bahaya itu. Kalau anak datang ke rumah saji jo musola ke surau, mari buiknya, bagal luiknya, baku cikaknya, jangan diusiah lo. Ada tempat lain tuh, bau usiah anak tuh, hoi, ribui pulang. Contoh. Macam ni lah. Contoh. Yang tukang hariak kau bersungguh lah, sungguh tabah lah, nanya turun nanya sungguhnya pak tu. Antu cameh anak kau, kaburnya kan. Besok wirid remaja panggil lah. Oh ya nana datang lah wirid remaja, ustaz lah yang tibonya ini 10 yang barak ke wirid kau. Yang tingkai itu kada itu yang sudah main apa tadi? Main FF, main apa tadi? Mati salah kami bau sia senyo. Enggak ada. Rasulullah ngusir anak dari rumah ibadah enggak ada. Bakalah kitabnya itu, enggak ada itu. Karena kita bagian dari Dewan Masjid, DMI, tolong sekali lagi, jangan anak diusir dari rumah ibadah. Tidak boleh. Nyampang mati mendadak, nang gaek-gaek ko, awak ko, bapak ibu, Asyana masuk ke Nurul Huda ko. Iyo na anak-anak awak ko. Ayo takui yo rumah masjid itu. Di hari-hari kepanjang saya. Itu berubah status masjid lagi. Makanya penting bagi kita. Bawa anak ke rumah masjid. Siko tidak ada TPK tidak. Tidak ada MDA, tidak ada TPK. Adoan di siko. Kan ada anak-anak kita. Didik dia, Ustadz ado. Kan tidak ada salahnya. Oh balimo barang tidak barang. Balimo itu sel kalau menjadi orang balimo itu dua. Menjadi hafiz Quran dia luar biasa itu. Itu caranya. Jadi rumah ibadah. Dan terakhir rumah sekolah. Rumah sekolah. Carilah rumah sekolah Bapak Ibu yang betul-betul menyelamatkan anak cucu awak salamai dunia akhirat. Bukan dunia saja. Yuk kau bangga sekolah anak awak sekolah mahal, sekolah mewah, sekolah kaporit. Apa namanya itu? Kaporit itu busuk atau? Itu lain tak lalu ibu daya. Sekolah favorit. Tapi tidak mampu inyo memakaikan ilmu dalam masyarakat. Sekolah mahal, atau rugi itu. Di kalau ada sekolah anak awak, sekolah agama mungkin di MTS, di MAN, di pesantren, pulangnya, suruhnya azan, suruh jadi imam, suruh baca doa, suruh kamai, suruhnya khutbah. Untuk agunnya sekolah mahal-mahal, kalau disuruhnya azan tak amu, suruh kamai tak ajan, suruh mendoanya tak pandai, ini datang masbuk taruhi saya, sekolah mahal. Oh rugi Bapak Ibu tuh, rugi. Rugi itu. Jadi sederhana saja. Tapi dia mampu. Mampu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita perhatikan pendidikan anak awak. Kalau ingin sukses pesantren Ramadan, ingin sukses anak awak semak surau, anak soleh dan soleha, memang harus ada butuh proses. Mulai dari rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Agar anak-anak kita itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau tidak nanti Allah akan hisap kita Bapak Ibu. Karena memang begitu kata Allah. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Kalau bapak ibu ala rajin sholat, anak ba'a. Jadi mari kita sama-sama. Demikian saja, karena kita diburu waktu, mohon maaf. Dalam penyampaian namo tadi, kok kurang lama manihi, reci bawang dek kurang ngeluih, reno pici dek kurang kuni, atau masakan talambiak matah, maafkan ambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita sudah saling memaafkan. Jadi salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.